Kabupaten Tanah Datar dan Muhammad Rizky di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terlebih dulu kita sapa Rio Yohanes di Kabupaten Tanah Datar. Selamat siang Rio. Seperti apa perkembangan terkini pencarian korban Rio? Ya, kita dan juga saudara memasuki hari ke-7 pencarian. Ini tim gabungan sudah menyebar ke 9 sektor yang sudah disepakati pada rapat koordinasi tadi malam. Dan pada siang ini hingga pukul 11.28 WIB ini pencarian masih nihil dan juga dalam hal ini SAR dari Kabupaten Tanah Datar Padang itu juga berkoordinasi dengan SAR di perbatasan Riau untuk membantu melakukan pencarian korban yang diduga hanyut sampai ke Provinsi Riau. Hal ini merujuk kepada ditemukannya 3 orang korban di daerah Kabupaten Sijunjung yang aliran sungainya mengarah ke Riau. Demikian, Gita. Kemudian untuk kondisi korban di pengungsian seperti apa Rio? Apa yang paling mereka butuhkan saat ini? Ya, kita untuk korban di pengungsian sendiri pada siang hari ini banyak dari antara mereka yang kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan rumah dari sisa material banjir lahar hujan. Dan pada malam harinya mereka kembali lagi ke pengungsian. Dan untuk saat ini yang sangat dibutuhkan oleh warga adalah selain kebutuhan air bersih, itu adalah kebutuhan akan pakaian ganti. Karena banyak di antara mereka yang terdampak bencana ini menyelamatkan diri hanya dengan berbekal baju yang nempel di badan, sehingga mereka sangat saat ini butuh pakaian ganti dan juga pakaian dan perlengkapan untuk bayi. Demikian kita. Kalau untuk skema pembagian pakaian seperti apa Rio? Kan kita tahu bahwa ada dipisah ya, ada yang untuk pria, anak-anak dan juga untuk wanita. Itu skemanya seperti apa? Mereka bebas untuk memilih atau dipilihkan oleh tim relawan Rio? Ya, untuk skema pembagiannya ini mereka bebas memilih, nantinya pembagian akan berdasarkan data dari kantor wali nagari. Karena mereka mayoritas para pengungsi ini mengungsi di kantor wali nagari yang tersebar di 6 kecamatan. Nah, berdasarkan data ini, nantinya tim dari BPBD akan membagikan kebutuhan pakaian sesuai dengan permintaan yang ada di nagari tersebut. Dan untuk pemilihannya, mereka bebas memilih pakaian yang diinginkan. Dan sejauh ini memang diakui oleh BPBD untuk kebutuhan pakaian sendiri, untuk memenuhi kebutuhan pakaian dari 2.300 lebih pengungsi ini. Saat ini BPBD masih merasa kekurangan akan ketersediaan pakaian, bantuan pakaian jadi bersih yang ada. Demikian, Gita. Rio, untuk pembersihan rumah warga dan jalan utama seperti apa? Kita tahu tadi Anda bilang kalau siang hari begitu ya warga kembali ke rumah untuk membersihkan rumah mereka dan kemudian malam hari mereka akan kembali ke pengungsian. Apakah seluruh warga seperti itu atau bagaimana Rio? Ya, hampir mayoritas dari warga yang mengungsi itu melakukan hal tersebut, namun tidak bisa melakukan pembersihan secara maksimal karena banyaknya material bebatuan yang ikut terbawa saat banjir lahar hujan menerjang. Karena untuk pembersihannya secara maksimal memang dibutuhkan alat berat serta alat semprotan air seperti mobil pemadam. Dan sejauh ini dari Dinas Pemadam Kabupaten Tanah Datar itu sudah menurunkan 2 mobil pemadam, dibantu dengan 2 mobil pemadam dari Kota Solok dan 1 mobil pemadam dari Kota Sawalunto, sehingga totalnya ada 5 mobil. Ini melakukan pembersihan secara estafet dan saat ini pembersihan dilakukan di Simpang Manunggal dan daerah Kajai. Sehingganya dan ditargetkan di 2 daerah ini akan selesai pada hari ini sehingga agar mobil pemadam ini bisa melanjutkan estafetnya ke daerah lain yang terdampak. Dan untuk memaksimalkan, Damkar juga meminta bantuan dari pemerintah Kota Padang dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk membantu mereka dengan menyediakan mobil pemadam guna membersihkan material sisa banjir di daerah pemukiman. Dan sejauh ini pembersihan masih terus berlangsung dan belum maksimal. Demikian, Gita. Rio mau memastikan ini berarti yang untuk tim yang untuk membersihkan jalan utama adalah dari pemadam kebakaran dan kemudian dibantu oleh sejumlah pihak, begitu ya Rio ya? Ya, untuk pembersihan memang dibantu oleh tim dari pemadam dan juga dari relawan. Banyak sekali relawan yang sudah berganti berdatangan di sini kita. Dan untuk dari SAR sendiri juga dari tadi pagi saya melihat ada beberapa personil dari SAR yang membantu melakukan pencarian di Kabupaten Agam. Pagi ini mereka sudah datang di Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan proses pencarian. Mengingat di Kabupaten Tanah Datar sesuai data, di Kabupaten Agam maksud saya sesuai data kan menyisakan 1 orang korban yang masih dalam pencarian. Sementara di Kabupaten Tanah Datar ini
misalkan 13 orang yang masih dalam proses pencarian. Demikian, Gita. Kemudian rencana relokasi bagi warga yang rumahnya rusak berat seperti apa, Rio? Ya, sejauh ini masih sebatas pendataan dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah melakukan pendataan dan mereka merencanakan hanya akan merelokasi warga-warga yang rumahnya memang mengalami rusak berat dan berjarak sangat dekat dengan bibir sungai, sehingga dari pendataan yang ada sejauh ini baru 300 KK yang terdata yang harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dan untuk itu memang pemerintah Kabupaten Tanah Datar merencanakan tidak akan melakukannya secara terpusat, tapi melakukannya dengan sesuai dengan koordinasi bersama Nenek Mama dari para korban ini. Mengingat Nenek Mama kan memiliki kewenangan untuk mengelola tanah ulayat, sehingga keluarga mereka yang terdampak ini bisa ditempatkan sesuai dengan keinginan mereka. Demikian, Gita. Terima kasih Rio atas laporan Anda dari Tanah Datar. Tapi kita akan beralih dulu untuk mengetahui kondisi terkini di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV